Perkenalkan, nama aku, Chris. Aku tidak tahu harus cerita kemana lagi. Jadi deh, aku memilih untuk cerita di sini saja. Aku mau curhat ke dunia dan seisinya. Aku sudah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi justru saudara mamah aku menganggap itu hanya berita, cerita dongeng saja. Masalahnya sudah jelas, hanya saja sebagian orang pura-pura tidak tahu, entah alasan apa. Hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Kenapa saya katakan? Karena ini masalah warisan, dan masing-masing anak mendapatkan warisan, kecuali anak pertamanya. Dan pasti semua penerima warisan tahu di mana masing-masing letak yang diberikannya. Kalau kalian tanya ke kami tentang warisan-warisan mana saja yang diberikan ke semua anaknya, saya akan menjawab saya tidak tahu. Yang saya tahu, warisan yang diberikan ke mama aku saja. Simak awal ceritanya dari Chris. Sawah ini diberikan ke mama aku karena adanya perjanjian antara bapaknya, mama aku, dengan keluarganya bapak aku, bahwa keluarga bapak aku mau menjual ke keluarga mama aku, asalkan nanti, besok atau lusa, ada keluarga mereka menikah. Sawah ini diwariskan ke mereka anaknya yang menikah. Dan saat itu, mama dan papa yang menikah, sehingga diberikan ke mereka. Bahkan sebelum mama dan bapak menikah, sawah ini diberikan ke saudara mama untuk sementara dia yang kerja. Lalu keluarga papa protes kepada bapaknya mama, berkata, "Kenapa dia yang dikasih kerja? Bukannya ada perjanjian?" Dan bapaknya mama menjawab, "Saya kasih dulu karena belum ada keluarga kita yang menikah." Tidak lama kemudian, mama dan bapak menikah. Akhirnya, sawah ini diambil dan diberikan ke mama dan bapak. Kemudian, kenapa sawah ini bisa digadai oleh bapaknya mama? Lanjut ceritanya. Saat mama tinggal di daerah Babalalang, dia menyuruh kemanakannya untuk menjual sawah ini ke seseorang, sebut saja si A. Mama menyuruh kemanakannya untuk menjual ke A dengan harga 20 juta. Tapi, si A hanya mampu belasan juta. Mama tidak mau, dan akhirnya sawah itu tidak jadi dijual. Dan bapaknya Mamah juga melarang untuk menjual sawah itu, karena dia bilang kalau Mamah ini punya anak, dan Mamah juga suatu saat akan kembali ke kampung. Selang waktu, Mamah mau pindah lagi ke daerah Tomo. Jadi, karena saya sering ke rumah bapaknya Mamah, dan kadang juga dia singgah di rumah, beliau berkata kepadaku, "Saya tidak membiarkan mama kamu menjual sawahnya, karena dia akan kembali suatu hari nanti. Apalagi dia punya anak dua, yaitu kamu dan adik kamu. Jadi sawah ini saya gadai saja. Kamu bicara mama kamu, bilang kalau akan digadai bapak kamu." Lalu aku bicara dengan mama aku, dan mama aku juga setuju. Lalu kakek memberikan aku uang, 1.500.000. Lalu mama bilang, 1 juta kamu bawa ke sini. Sekalian bawa juga panci besar, isi piring kaca, gelas-gelas kaca dan kamu ke sini lewat Polewali saja. 500-nya buat kamu, buat sewa mobil dari kampung, Polewali ke Kaluku dan kembali ke kampung. Sewa saat itu, dari kampung ke Polewali, 50.000. Begitupun dari Polewali ke Kaluku. Singkat cerita, aku pun menjalankan perintah mama aku. Berjalannya waktu, mama sudah di daerah Tomo dan tinggal di sana. Setelah beberapa bulan di bawah, di daerah Tomo, mama ingin membeli sawah. Dan saat itu, kebetulan ada keluarga. Sebut saja, namanya Sidi. Sidi ini, dia juga tinggal di daerah Tomok tempat tinggal mama. Kebetulan, Sidi ini berencana untuk mau pulang ke kampung. Lalu,
Mama berpesan ke si D. Mama bilang, kalau kamu mau ke kampung, kalau begitu, kamu sekalian jualkan juga sawah aku. Tapi kamu jualnya ke si A, B dan si C. Orang itu yang kamu tawari untuk beli sawah itu. Kalau bukan mereka yang mau ambil, tidak usah dijual. Dan akhirnya, si D pun naik ke kampung. Dan si D menjalankan apa yang diminta Mama. Dan lagi-lagi, bapaknya Mama tidak setuju dengan tindakan Mama, yaitu tidak membiarkan Mama menjual sawah itu. Dengan alasan yang sama, bapaknya Mama yakin kalau suatu hari Mama akan kembali ke kampung. Karena aku juga dengar kalau si D datang dan ingin menjual sawah Mama, aku pun naik ke rumah kakek aku menjelang maghrib, ingin menemui si D dan ingin bertanya secara langsung. Sesampai di rumah kakek, aku langsung naik ke rumahnya, karena kebetulan saat itu rumahnya rumah tinggi. Aku naik dan langsung masuk ke dapurnya. Saat itu, aku mendapat sepupuku, kakekku dan saudara mamaku. Aku sambil berjalan ke dapur, aku bertanya, si D kemana? Lalu, kakek menjawab, dia sedang keluar. Sebentar lagi, dia akan datang. Kamu tunggu saja. Kamu makan dulu, karena paling dia datang saat sudah maghrib. Soal yang ingin kamu tanyakan, aku melarangnya. Nisa, mama kamu akan kembali ke kampung suatu hari nanti. Dia punya anak, sehingga saya melarang menjualnya. Tidak lama kemudian, setelah sudah makan dan sudah maghrib, aku duduk di kursi, membelakangi jendela dan pintu. Aku mendengar si D menaiki anak tangga. Lalu dia masuk rumah dan melihat ke arah sebelah kanan, dan si D melihat aku. Kemudian, aku berdiri dan bertanya ke D, apa betul mamaku menyuruh kamu untuk menjual sawah? Si D pun menjawab, tidak jadi, karena tidak diizinkan sama bapaknya. Dan saudaranya juga mengamuk, itu saudaranya yang di dalam dapur. Dia yang ingin membelinya. Tapi mama kamu sudah berpesan, menyuruh aku tidak memberikannya ke orang lain, kecuali si A, B dan C. Dan bapaknya juga tidak membiarkan untuk dijual. Saat subuh tiba, si D pulang ke daerahnya, yaitu ke Tongo, dan dia menyampaikan ke mama apa yang terjadi di kampung, dan bilang kalau sawah itu tidak jadi dijual. Tidak lama kemudian, saudara mama, sebut saja si F. Si F ini pergi ke daerah Tomo. Sesampai di bawah, dia meninggalkan uang sebesar 3,5 juta ke keluarganya si D. Karena menurut info dari D, saat F membawa uang dan menitipnya, D tidak berada di rumahnya. Apalagi mama aku, dia tidak sedang di rumah, dia berada di gunung, di kebunnya. Jadi, si F ini menitipkan uang ke keluarga D dengan nominal 3,5 juta. Saat mama datang ke rumah D, D ini memberikan uang ke mamaku, lalu mama berkata, ini uang apa? Oh, ini uang gantinya yang kamu pinjam ya D. Lalu D menjawab, bukan, itu yang dititip si F. Lalu mama bilang, ini uang apa? Kenapa dia kasih tinggal uang? Ini uang apa? Aku tidak suka dibuat berutang. Dan saat itu, mama marah sambil mencari kendaraan, tapi saat itu juga tidak mudah kendaraan karena mama mencari ojek untuk menyusul F. Kemudian si D bilang ke mama, sudah, tidak perlu marah-marah, ambil saja uang itu, karena uang itu tidak kamu ambil cuma-cuma. Nanti, uang itu kamu akan ganti dan kamu kembalikan ke dia. Lagian juga, biar kamu cari ojek, tidak bakalan ada. Dan akhirnya, saat si F sampai ke kampung, dia menyebarkan berita kalau dia sudah membeli sawah itu. Begitulah awal mula ceritanya. Kekacauan terjadi antara mama dan saudaranya. Saudaranya menitip uang
Tapi dia bilang, dia membelinya. Padahal sawah ini digadai. Datang lagi, saudara lainnya, yang tidak tahu masalah apa-apa. Tapi seakan-akan dia tahu segalanya. Tunggu, lanjutan cerita lainnya.